Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia yang menuju jalan yang benar. Perkenalkan, izin perkenalan, saya Ari Galan Vinanda dari MP4906 NIM 104012500144. Ya, saya akan menjelaskan studi kasus yang berjudul Dilema Sang Artis Muda yang berdasarkan perspektif agama Islam. Studi kasus ini menceritakan tentang Farhan, seorang arsitek muda yang sukses dalam karirnya. Ia memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, dan kehidupan yang terlibat mapan. Namun di balik semua itu, Farhan mengalami krisis identitas. Ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya karena ternyata kesusahan materi yang ia capai tidak memiliki ketenangan yang batin. Dari sini kita dapat mengidentifikasikan masalah pertama, yaitu krisis makanan. Tujuan hidup dalam Islam. Tujuan itu manusia sudah sangat jelas, yaitu beribadah kepada Allah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang mengatakan bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan seharusnya bernilai ibadah. Ketika seorang yang fokus pada dunia dan melupakan aspek spiritual, maka wajar jika ia merasa kosong dan tidak puas. Masalah kedua itu adalah pencarian ketenangan melalui pendekatan spiritual. Dalam cerita, Farhan mulai kembali mendekat diri kepada Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu secara disiplin dan gemar berbagi kepada sesama, yang menunjukkan adanya perubahan positif dalam dirinya. Dalam Al-Quran, tepatnya di Surah Al-Ra'd ayat 28, dijelaskan bahwa hanya dengan mengenal Allah hati menjadi terang. Hal ini membuktikan bahwa ketenangan sejati tidak dapat dibeli dengan materi, melainkan diperoleh melalui keimanan dan kedekatan dengan Allah SAW. Masa ketiga adalah dilema etika dalam pekerjaan. Farhan dihadapkan pada suatu di mana ia diminta sebuah bangunan yang dilakukan dari segi agama. Dalam Islam, bekerja adalah sebagian dari ibadah, namun harus tetap berada dalam batas halal. Allah SAW melarang umatnya untuk saling tolak dan perbuatan dosa, sebagai dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Selain itu, dalam hadis Muhammad juga disebut hal itu sudah jelas. Dari sekolah studi ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kesusahan sejati tidak hanya diukur dari materi, tapi ia dari ketenangan hati dan kedekatan Allah. Keduanya dalam berzikir kita harus memperhatikan asbab halal dan haramnya. Sebagai penutup, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari studi kasus ini, dari Farhan ini, menerapkan dalam kehidupan sehari, baik dalam bekerja, ibadah maupun dalam bersosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.